Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang motor Honda, namun kita akan flashback ke belakang. Oke, baik. Terima kasih buat yang udah menonton dan udah hadir di channel saya CDR. Selamat menonton. Oke, daripada berlama-lama, mendingan kita langsung aja ke topik pembahasan soal flashback ke belakang. Di sini sudah ada Honda Beat ESP tahun 2015. Sampai sekarang sudah 2023, berarti sudah 8 tahun. Baik, kita akan lihat, berhubung karena sekarang ini lagi rame-ramenya rangka ESAP, jadi kita akan lihat ke bawah seperti apa rangkanya, kita cek kondisinya dan desain rangkanya tuh apakah model kayak sekarang atau kayak gimana, kita lihat aja. Oke, baik, ini berhubung motornya motor pribadi, motor sendiri, jadi kita bebas apa-apain aja. Kita lihat ke bawah dulu. Untuk cover bawahnya udah kita buka. Ini bukan soal membandingkan atau membeda-bedakan jenis motor yang sekarang dengan motor dulu ya, karena memang pada kenyataannya kita sebagai pengguna atau sebagai konsumen selalu ingin yang terbaik ya. Jadi ya balik lagi sih ke perbedaannya, berhubung ada sedikit material yang dikurangin mungkin atau dibikin irit, baik itu dari konsumsi bahan bakar atau ke barangnya sendiri dibikin irit. Jadi kita lihat untuk motor lama tahun 2015 ini kondisinya seperti ini. Untuk rangka depannya itu di sini sudah bukan sudah ya, bulat, jadi pipa tebal. Kita tes ketok aja, ini sangat keras banget. Tuh, jadi nggak bunyi tring tring. Tuh, ini ketahuan kalau bunyinya seperti ini berarti keras ya. Maksudnya bukan keras, tebal gitu, si bahannya tuh tebal. Oke, itu untuk rangkanya, bisa dilihat ya teman-teman. Maaf, ini karena berhubung belum dicuci jadi masih kotor. Ke bagian belakang juga mohon untuk kameramen. Jadi seperti itu kondisinya. Oke, bisa dilihat ya. Oke, untuk problem motor ini tuh kemungkinan dari mesin itu nggak ada masalah ya, karena dari tahun 2015 sampai sekarang alhamdulillah mesin belum pernah ada yang dibongkar. Intinya belum pernah turun mesin. Nah, kemungkinan dari oli juga ya, kita rutin pergantian oli, jadi mesinnya tuh masih baik-baik aja. Adapun kalau kita balik lagi ke sistem kelistrikan atau sistem teknologinya, kita sering pernah ngalamin kalau motor kayak gini tuh kadang-kadang susah starter ya. Kalau udah lama susah starter, terus kehabisan aki itu memang udah wajar, karena ada yang konslet antara kabel minus dan kabel plusnya itu berpengaruh ya, bikin aki itu cepat soak.
kebanyakan sih, bukan kebanyakan, sepengalaman pribadi kalau untuk masalah dari sistem kelistrikan, kita selalu peelingnya ke sini, ke bagian apa sih, box sikring. Di box sikring itu ada yang namanya relay sama bendix starter. Kita selalu nyalahin itu dua ya, padahal masalahnya tuh ada di sini, ada di ECU. Masalahnya tuh ada di ECU, kadang-kadang error di bagian strum minusnya, jadi nggak bisa naik ke starternya, jadi nggak bisa starter. Kadang-kadang ininya yang kalah, jadi biasanya nggak rusak. Cuma terkadang error aja dari ini, dari ECU. Dari ECU-nya suka error. Lanjut ke masalah berikutnya. Kalau motor ini secara pribadi kita banyak masalah dari blok kirian, blok CVT. Dari sini kita udah pernah ganti roller, udah jelas. Fan belt itu udah jelas, pasti sudah pernah ganti beberapa kali. Teman-teman juga selama 8 tahun ini pasti ada, belum ada lah yang belum diganti. Pasti bagian sini tuh udah pernah ada yang diganti. Karena untuk kinerjanya di motor Matic itu paling banyak suspensi kita udah ganti. Namun begitulah, kalau kita beli yang bukan orinya ya resikonya ya nggak enak, nggak bisa bertahan lama. Untuk yang depan juga sama, udah pada bocor untuk suspensinya. Jadi itu aja sih. Tapi kalau untuk ketangguhan dan keiritan dari bahan bakar, motor ini jagoannya. Jagoan bahan bakar paling irit. Motor paling irit. Jadi sangat cocok buat para pekerja keras. Apalagi buat nganter-nganter paket ya. Orang-orang paket tuh kurir biasanya. Cocok banget motor-motor kayak gini. Super irit. Selama 8 tahun. Untuk mesin aman. Mungkin karena yang saya bilang tadi, karena rutin kita ganti oli. Jadi alhamdulillah kita belum pernah yang namanya turun mesin. Dan belum berasap juga. Dari rangka sudah saya bahas tadi. Oke ya untuk motor lama. Sekali lagi ini bukan membandingkan dengan motor yang baru, yang Beat sekarang yang baru. Bukan membandingkan mana yang jelek, mana yang bagus. Semuanya ada plus minusnya. Kemungkinan pihak yang punya brand juga dibikin kayak gitu ada maksud tertentu. Jadi kita nggak bisa ngejudge begitu aja. Untuk rangka dibawa barang-barang banyak ini, hampir 100 kilo, pokoknya 100 kilo lebih masih bisa dibawa pakai motor ini. Aman. Kemungkinan 200 kilo juga bisa, masih aman sih. Kemungkinan kalau kita mau maksain. Cuman alangkah baiknya janganlah. Honda Beat ESP kurang lebihnya yang sudah saya jelaskan tadi. Kemungkinan teman-teman yang udah pernah ngalamin punya motor kayak gini bisa jadi sama. Dari problemnya, terus dari plus minusnya, apa aja yang dirasain selama 8 tahun. Dan nggak semua ya mesin itu tetap baik-baik aja. Kemungkinan teman-teman juga ada yang udah trouble dari sektor mesin. Kebetulan kalau saya pribadi belum. Jadi untuk ketahanan oke. Untuk suplai bahan bakar irit banget. Cuman terkadang kita ya dari kelistrikan ya wajar lah, kadang-kadang terkena air itu
bisa jadi koslet karena semuanya untuk motor ini sistemnya udah sensor. Menurut saya ya, ini mah jujur kita sebagai konsumen, karena pemakai itu ketika kita beli barang itu pengennya puas. Lebih puas, maksudnya lebih puas barang yang dulu ketimbang barang yang sekarang. Tapi sekali lagi ini bukan membandingkan. Kita sebagai konsumen pasti merasakan hal yang sama seperti itu ya. Kita pengen puas beli barang. Jadi saya ngerasa puas untuk motor Honda yang tahun 2015 ini. Oke, mungkin itu aja. Di video kali ini. Saya sempetin buat video buat teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berbicara. Tolong dikoreksi, dan apabila ada teman-teman yang mempunyai motor yang sama dan trouble-nya berbeda, kita sharing-sharing di kolom komentar. Dukung terus channel kami Cahya CDR. Sampai jumpa, dadah.